Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, di depan kita ini ada sebuah mesin bordir yang tiba-tiba mati, teman-teman. Dan ini mesin bordirnya tiba mati ya. Dan kita lihat di bagian sini juga tidak ada penyala untuk mainboardnya. Dan untuk saklarnya di sini sudah dalam posisi on ya, atau masih dalam posisi on. Dan ini kipasnya masih putar ya. Dan tiba-tiba mati. Sering kita cek pada bagian belakangnya. Nah, di sini ada pada bagian belakang ya, ada 3 buah box. Dan kita buka pada box yang besar ini ya, karena kita mau cek pada bagian power supply-nya. Yang kita buka aja dulu bagian covernya. Nah, itu dia ya teman-teman, power supply-nya. Ini power supply-nya ini outputnya 12 dan 5 volt. Akan kita cek dulu. Oke, di sini ya. Diraba masih terasa hangat ya karena baru menyala. Dan sekarang kita coba menggunakan atau mengukur menggunakan ampermeter atau multitester atau multimeter, terserah aja ya bilangnya apa. Dan aku mau cek dulu pada bagian AC-nya apakah ada arus AC-nya. Mungkin saja kita curiganya ada kabel yang putus, tiba-tiba putus, mungkin karena di makan tikus atau apa. Kita cek dulu. Nah, ternyata di sini pada arus AC-nya masih ada ya, masih normal, masih masuk ke dalam bagian power supply-nya. Sekarang kita cek pada outputnya, yaitu yang 12 volt. Oke, ternyata yang 12 volt tidak ada ya, tidak ada keluaran. Dan yang 5 volt juga ternyata tidak ada. Berarti ada masalah pada bagian power supply-nya. Oke, sekarang kita ganti aja ya untuk bagian power supply-nya. Kalau kalian bisa memperbaiki, lebih baik kalian perbaiki ya. Nah, di sini juga ada terlihat ya sebuah lampu yang menandakan lampu warna hijau tapi tidak menyala, menandakan bahwa power supply-nya rusak atau bermasalah. Nah, ini aku ada kemarin beli ya untuk cadangan. Ini ada PCB kepala. Kemarin aku beli juga. Dan ini ada power supply ya, yang 12 dan 5 volt. Oke, sekarang kita coba ya. Oke, ini dia, aku lepas dulu pada bagian yang terpasang. Oh ya teman-teman, kalau kalian mau melepas ini sebaiknya kalian matikan dulu mesinnya ya, dan lepas stop kontaknya atau saklarnya, semuanya kalian matikan agar tidak terjadi konslet baik pada mesinnya maupun pada diri sendiri ya. Karena bahaya. Di sini ada arus 220 volt yang kita lepas ya power supply-nya dari casingnya. Oke, sudah terlepas. Dan bagi teman-teman ya yang tidak hafal alur-alur kabelnya, lebih baik kalian pasangnya satu persatu ya. Dan ini kita pasang dulu yang power supply barunya di casing
Oke, sudah terpasang ya di casingnya. Oke, di sini aku lepas dulu yang pertama yang untuk inputnya ya. Input ini ada 3 kabel. Dan kalian lepas saja satu persatu ya, untuk lepas dan kalian pasang, lepas dan kalian pasang. Tidak dilepas semuanya ya, nanti kalau dilepas semuanya bingung ini kabelnya kemana, ini kabelnya kemana. Lebih baik kalian lepas satu persatu aja, atau kalian foto dulu atau kalian rekam agar nanti kalau kalian lupa bisa lihat lagi rekamannya. Nah, ini dia aku pasang satu persatu. Ini untuk kabel jalur PLN ya, yang 220 volt. Dan sudah selesai kita pasang kabel-kabelnya, sekarang kita pasang lagi ya pada bagian atau pada tempatnya. Dan kita kunci. Jadi kalau kalian atau teman-teman yang mempunyai masalah yang sama, silahkan cek dulu ya power supply-nya. Dan sekarang ini kita coba kita nyalakan. Oke, ternyata nyala ya. Dan pada mainboardnya juga nyala ya, ada lampu-lampunya. Dan kita lihat ke atas. Oke, mesinnya menyala lagi ya. Dan kita berhasil ya. Ini kita coba jalankan. Alhamdulillah ya, berjalan seperti sebelumnya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.